Kamu itu memalukan keluarga. Bentak ibu mertuaku di depan tetangga. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Tapi tak lama kemudian, sebuah mobil Alphard berhenti di depan lapakku. Semua orang melongo. Dari dalamnya, keluar seseorang yang mengubah pandangan mereka selamanya. Ternyata, namaku Nasya. Aku menantu yang katanya memalukan. Setiap pagi, saat langit masih biru pucat dan embun belum benar-benar hilang, aku mendorong gerobak sayur kecil warna hijau muda itu keluar dari garasi. Rodanya sedikit berdecit, tapi aku suka suaranya. Entah kenapa rasanya seperti irama perjuangan. Sayur, sayur, segar pagi ini. Suaraku belum lantang, masih malu-malu. Bukan karena takut ditolak pembeli, tapi karena tahu akan ada yang melihatku dari balik tirai jendela lantai 2. Ibu mertua. Beliau selalu berdiri di balik jendela kamarnya. Wajahnya kaku, alisnya bertaut seperti mencium sesuatu yang busuk. Begitu aku mendorong gerobak keluar pagar, suara pintu jendela ditutup keras. Aku bisa menebak, tak lama lagi, suara mulutnya akan lebih nyaring dari suara gerobakku. Benar saja, anak perempuan zaman sekarang, suaminya sakit malah keliling bawa sayur. Tak tahu malu, serunya di hadapan Bu Yani, tetangga sebelah yang kebetulan sedang menyiram bunga. Aku hanya menunduk, pura-pura tak dengar, tapi hatiku rasanya disayat. Mas Alan dulu lulusan teknik, sekarang istrinya jualan keliling. Dulu saya bangga sama anak saya, sekarang rasanya, duh, malu saya. Bu Yani, malu. Suara itu sengaja dikeraskan, supaya satu komplek dengar, mungkin. Bu Yani cuma tersenyum kaku. Iya Bu, tapi kan rezeki itu nggak selalu dari profesi yang terlihat mewah ya. Ibu mertua mengibaskan tangan. Ah, jangan dibela, nanti kamu juga kecipratan malu loh. Aku berlalu, mencoba menahan air mata agar tak jatuh di antara tumpukan kangkung dan tomat yang kutata rapi. Gerobakku sederhana, tapi sayurnya segar. Bahkan, semalam aku sendiri yang memilihnya langsung dari lahan petani organik binaanku. Tapi siapa yang tahu, buat semua orang di sini, aku cuma menantu miskin yang nyari duit recehan. Ibu mertua bilang aku merusak citra keluarga, tapi aku tidak sedang peduli citra. Aku hanya sedang berusaha menyambung hidup. Di sudut jalan, seorang ibu muda menyapaku. Mbak Nasya, ada selada nggak hari ini? Aku tersenyum lebar. Ada Bu, baru panen loh, segar banget. Anakku, Rania, yang baru umur 5 tahun, ikut berdiri di sampingku, menawarkan timun ke anak-anak lain. Aku mengajarinya bahwa kerja itu bukan aib, tapi sayangnya, tak semua orang setuju. Sore hari, saat aku pulang membawa gerobak, aku melihat Alan terbaring di kamar. Nafasnya sedikit berat, tapi matanya tetap hangat menatapku. Capek, sayang? Tanyanya lirih. Aku menggeleng. Enggak, hanya, hari ini Mama nyiram minyak bensin ke api lagi. Alan menarik napas dalam. Maafin Mama ya. Aku mengangguk. Walau dalam hati rasanya makin sesak. Maafin Mama, aku bahkan tak yakin dia pernah minta maaf padaku. Tapi malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku membuka laptop tuaku. Membaca laporan penjualan sayur organik dari 12 distributor di seluruh Indonesia. Mengoreksi desain kemasan baru, dan membalas email dari calon investor yang meminta kerja sama ekspor. Semua itu kulakukan diam-diam. Bahkan Alan pun tak pernah melihat sepenuhnya apa yang kulakukan. Bukan karena aku ingin menyembunyikan, tapi karena aku ingin melindungi. Keluarga ini terlalu sibuk menjaga nama baik, sampai lupa bahwa ada seseorang di rumah yang sedang diam-diam menyelamatkan semuanya dari jurang utang dan kehancuran. Dan aku hanyalah seorang menantu sederhana dengan gerobak kecil. Tapi tunggu sampai mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Pagi ini, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, bukan pula karena embun yang menggantung di daun-daun mangga depan rumah. Rasanya dingin karena tatapan ibu mertua yang makin menusuk. Apa kamu bangga ya keliling bawa gerobak? Hah? Suara beliau terdengar jelas dari dapur saat aku sedang merebus bayam. Aku diam, menahan lidah yang ingin sekali menjawab. Tapi aku tahu, melawan hanya akan membuat Alan makin stres. Panci di atas kompor mulai bergetar. Airnya hampir mendidih. Sama seperti perasaanku. Orang-orang udah ngomong di arisan. Katanya anak saya dikutuk nasibnya,
Dapat istri kampungan. Masa anak insinyur dikawinin sama penjual sayur? Gengsi saya jatuh, Nasya. Jatuh. Beliau meletakkan cangkir teh ke meja dapur dengan keras. Tapi ya sudahlah, mungkin karma saya. Dulu saya tolak banyak calon menantu, malah dapat kamu. Aku masih menunduk, mematikan kompor perlahan. Kalau aku bisa menjelaskan bahwa aku bukan sekadar penjual sayur, bahwa aku punya perusahaan sendiri, tim pemasaran, dan puluhan petani binaan. Tapi untuk apa? Demi menang debat? Demi harga diri yang katanya sudah diinjak? Tidak. Aku ingin mereka tahu sendiri, tanpa aku perlu berkata-kata. Di komplek ini, berita menyebar seperti aroma bawang goreng cepat dan menempel. Mbak Nasya, itu ibu mertuamu ngomong ke ibu RT loh, bisik Bu Acih, tetangga yang dagangnya mangkal di ujung jalan. Katanya kamu dagang karena Alan gak sanggup nafkahin. Aku cuma tersenyum. Aku tahu yang dia omongkan bukan bohong. Tapi, menyebalkan juga rasanya saat segala hal ditelan begitu saja, tanpa tahu cerita lengkapnya. Dikira aku gak bisa kerja lain apa, Bu? Jawabku pelan. Lah iya, Wong kamu cakep, pinter sopan. Saya aja heran, ngapain keliling bawa sayur? Katanya tulus. Aku tersenyum tipis. Saya cuma lagi belajar, mau paham langsung dari pembeli, biar tahu rasanya jualan itu seperti apa. Dia tertawa. Halah, kamu ini terlalu merendah. Padahal bukan merendah. Aku benar-benar ingin tahu rasa jadi pedagang jalanan. Bukan dari balik layar laptop, bukan dari meja rapat ber-AC, tapi dari jalan-jalan berdebu, dari ibu-ibu cerewet yang nawar 500 perak, dari anak-anak kecil yang senang dikasih sebatang wortel gratis. Sore itu, di ruang tamu, Alan memanggilku. Nasi, sini deh. Aku duduk di sampingnya. Dia terlihat lebih pucat dari kemarin, tapi senyumannya masih sama. Laki-laki yang dulu menantangku bangun bisnis dari nol, yang pertama kali berkata, sayur itu bukan bisnis rendahan, sayang. Semua orang butuh makan. Aku dengar tadi Mama ngomel ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tersenyum pahit. Aku udah biasa. Dia mengelus punggung tanganku. Maafin Mama. Ya, dia cuma takut orang-orang ngomongin keluarga. Tapi, nanti kalau semua ini udah selesai, aku mau semua orang tahu kamu siapa sebenarnya. Aku menggeleng cepat. Enggak, biarin aja kayak gini dulu. Aku masih belajar banyak. Dia mengangguk. Kami saling menatap dalam diam. Karena pada akhirnya, hanya kami berdua yang tahu bahwa di balik gerobak sayur itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu untuk dilihat dunia. Malam selalu jadi waktu favoritku. Bukan karena sunyinya, tapi karena saat itulah aku bisa melepas semua topeng-topeng menantu bodoh, topeng pedagang keliling, topeng yang diam walau dicaci. Setelah Alan tidur, aku menggeser kursi kayu kecil dekat lemari tua di kamar. Di bawah tumpukan selimut bekas dan kotak obat, ada satu benda yang selalu kusembunyikan. Laptop butut berstiker sayur mayur. Klik. Begitu layar menyala, wajahku langsung berubah. Bukan lagi Nasya si penjual sayur, tapi Nasya CEO, sayur, ID, platform distribusi sayur organik yang kini punya mitra petani di 7 provinsi. Inbox penuh. Bu Nasya, kami dari tim packaging sudah siapkan desain untuk kemasan baru bayam dan kangkung. Proposal kerjasama dari supermarket nasional sudah kami kirimkan via email. Mohon dicek ya, Bu. Target penjualan bulan ini tercapai 115%. Luar biasa, Bu Nasya. Tim lapangan menunggu review Ibu untuk campaign berikutnya. Aku tersenyum kecil, sambil membalas satu persatu dengan tangan cekatan. Di dunia ini, aku dihormati. Di dunia ini, suaraku didengar. Tapi di rumah ini, aku masih dianggap aib keluarga. Ironis ya. Dulu aku dan Alan membangun semuanya dari kos kecil di pinggiran kota. Kami menjual sayur dari pekarangan sendiri, memasarkannya lewat media sosial, dan mengantarnya pakai motor pinjaman. Lalu bisnis tumbuh. Petani datang satu persatu. Kemasan diperbaiki, sistem dibangun, gudang disewa. Tapi ketika Alan jatuh sakit dan aku memutuskan turun langsung ke jalan demi menyentuh pasar, semua orang menertawakanku. Mereka melihat aku hanya sebagai perempuan pembawa kangkung, tapi tak satu pun dari mereka tahu kangkung itu hasil panen dari lahan mitra yang kami bimbing sejak nol. Aku menutup laptop dan menghela napas.
Hening, tapi di luar ada suara sendal geser di lorong rumah. Suara ibu mertua. Jantungku sempat berdegup, tapi pintu kamar tak terbuka. Syukurlah. Kupandangi Alan yang tidur di ranjang kecil, selimut setengah tersingkap, napasnya pelan. Dia pernah jadi penyemangat nomor 1. Sekarang tubuhnya ringkih, tapi semangatnya tetap utuh. Aku menyentuh tangannya pelan. Mas, aku kangen kita kerja bareng lagi. Tak ada jawaban, hanya desahan napas tipis. Pagi harinya, aku kembali mendorong gerobak. Tapi sebelum keluar pagar, ibu mertua menegur. Kamu kalau bisa jangan lewat depan rumah Bu RT ya. Malu saya. Aku menatapnya. Tak berkata apa-apa. Kalau aku bilang bahwa uang hasil gerobak ini dipakai bayar cicilan rumah keluarga ini, kira-kira dia tetap akan merasa malu? Mungkin iya. Malu itu memang aneh. Kadang datang bukan karena hal buruk, tapi karena ego yang tak sanggup menerima kenyataan. Aku mendorong gerobakku keluar pelan. Kali ini lewat jalan belakang, agar tak ada yang malu. Di kepalaku, satu kalimat terus berputar. Suatu hari nanti, bukan aku yang akan malu berdiri di depan mereka, tapi mereka. Alan adalah satu-satunya tempat aku bisa pulang dengan tenang. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara perasaan. Di rumah yang penuh tekanan ini, hanya dia yang memelukku pakai mata. Pagi tadi, setelah selesai jualan, aku sempatkan belanja bahan makanan untuk makan malam. Uang hasil jualanku belum seberapa, tapi cukup buat beli ayam potong dan tahu. Alan suka tahu goreng buatan aku renyah di luar, lembut di dalam. Aku masuk ke kamar sambil membawa semangkuk kecil sup hangat. Mas, makan dulu yuk. Masih anget loh, kataku lembut, duduk di sampingnya. Alan tersenyum pelan. Masih semangat jualan? Aku mengangguk sambil mengaduk sup. Capek sih, tapi seru. Tadi ada anak kecil yang beli tomat cuma pakai uang recehan. Lucu banget. Dia tertawa kecil, tawanya lemah, tapi tetap hangat. Kadang aku kangen ikut turun kayak kamu, ucapnya lirih. Aku menatap wajahnya yang makin tirus. Nanti juga sembuh, Mas. Nanti kita jualan bareng lagi. Tapi kali ini, kita buka cabang di luar negeri gimana? Dia terkekeh. Ambisius banget istri saya ini. Kami tertawa bersama. Walau sebentar. Tapi cukup untuk membuat hati terasa penuh. Aku tahu, banyak yang tidak percaya kalau Alan dulu ikut merintis usaha ini. Orang hanya tahu dia lulusan teknik, kerja kantoran, lalu tiba-tiba jatuh sakit dan menganggur. Mereka kira aku turun jualan karena putus asa. Padahal, usaha ini lahir dari impian kami berdua. Alan dulu yang pertama bilang, sayur itu pondasi hidup. Nggak keren memang, tapi semua orang butuh. Kita harus bangun bisnis yang bukan cuma untung, tapi juga adil buat petani. Aku langsung jatuh cinta waktu dengar kalimat itu. Bukan cuma karena idenya keren, tapi karena dia benar-benar ingin membela orang kecil. Sama seperti aku. Kami berdua tahu rasanya dihina karena miskin. Dulu waktu kecil, ibuku sering diolok-olok karena jualan pisang goreng keliling. Aku malu, dulu. Tapi sekarang aku paham, beliau jauh lebih hebat dari yang aku kira. Dan sekarang, aku jadi seperti ibu. Lucunya, aku justru dihina oleh mertua sendiri bukan karena malas, tapi karena kerja terlalu kotor. Sore hari, saat sedang mencuci piring di dapur, Alan memanggilku. Nasi. Aku mengeringkan tangan dan masuk ke kamar. Aku baru kepikiran, gimana kalau nanti mama tahu semua? Aku duduk di tepi ranjang. Soal usaha kita, dia mengangguk pelan. Iya, kamu udah bantu keluarga ini dari belakang layar, bayar listrik, beli obat mama, cicilan rumah, tapi kamu tetap dihina. Aku menghela napas panjang. Mas, aku nggak butuh pengakuan. Aku cuma butuh satu hal, kita tetap bareng. Itu aja. Dia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, tahu nggak? Aku tersenyum kecil. Nggak juga. Aku cuma perempuan biasa yang kebetulan jualan sayur. Malam itu, aku kembali membuka laptop, melihat data penjualan cabang baru di Bandung yang meningkat drastis. Lalu aku mengecek saldo cukup untuk membuka pusat pelatihan petani baru di Jawa Tengah. Tapi semua itu belum penting sekarang. Yang paling penting bagiku
adalah satu senyum dari Alan yang percaya sepenuhnya padaku. Hanya dia yang tahu siapa aku sebenarnya. Dan hanya dia yang tak pernah menertawakanku karena dorongan gerobak. Pagi itu, langit mendung. Tapi bukan hanya mendung di luar sana, di dalam hati juga. Ibu mertua sudah mulai sejak subuh memukul-mukul sendok ke panci dengan kesal karena katanya telur yang kubeli kemarin kurang besar. Kamu tuh nggak bisa belanja yang bener. Udah jualan sayur, hasilnya recehan, belanja juga asal-asalan. Aku diam. Kupikir, diam masih lebih aman daripada membalas. Tapi dalam hati, aku mulai merasa letih. Rasanya aku sedang membawa beban yang makin hari makin berat. Bukan karena kerjaan, tapi karena perlakuan. Saat aku kecil, ibuku juga sering dimarahi. Bukan oleh ibu mertua, tapi oleh orang-orang kampung. Ih, anak janda tukang gorengan tuh. Ibuknya itu loh, tiap hari bawa nampan keliling. Mana baunya itu minyak goreng. Aku ingat betul, aku sering sembunyi kalau ibuku lewat depan sekolahku. Malu, bahkan pernah aku bohong ke teman-temanku. Aku bilang ibuku kerja di kantin, bukan jualan di jalan. Tapi suatu hari, aku melihatnya jatuh di jalan karena nampannya tersenggol motor. Pisang gorengnya berserakan, bajunya kotor. Orang-orang cuma melihat, tak ada yang bantu. Aku menangis diam-diam di balik gerbang sekolah. Itulah pertama kali aku merasa bersalah karena malu pada ibu sendiri. Sejak hari itu, aku berjanji, kalau suatu hari aku berjualan seperti beliau, aku akan melakukannya dengan kepala tegak. Sayangnya, saat janji itu aku tepati, justru orang lain yang merasa malu mewakiliku. Sudah, kamu itu jangan terlalu ambisi. Suara ibu mertua menyentakku dari lamunan. Ambisi? Aku menoleh perlahan. Iya, pagi-pagi keluar rumah bawa gerobak. Kayak orang miskin. Dulu anak saya itu digaji puluhan juta per bulan. Sekarang istrinya malah cari uang kayak pengemis. Aku menggigit bibir. Napasku mulai naik. Mama nggak tahu berapa yang saya hasilkan dari jualan ini. Kalimat itu hampir keluar, tapi aku telan kembali. Aku terlalu takut Alan mendengar keributan. Dia sedang tidur di kamar, belum sarapan. Hari itu aku jualan lebih lama dari biasanya. Keliling 2 komplek, bahkan sempat berhenti di area perkantoran kecil. Beberapa orang membeli wortel dan jagung. Satu ibu muda memelukku setelah aku memberinya seikat bayam gratis. Terima kasih mbak, saya nggak punya uang hari ini. Aku tersenyum. Nggak apa-apa bu, lain kali gantian bayarnya. Itulah alasanku tetap turun langsung. Di jalan, aku merasa berguna. Aku bertemu wajah-wajah jujur, meski lelah dan lusuh. Tidak ada yang menyebutku memalukan. Tidak ada yang menuntut aku berhenti karena malu. Malamnya, aku duduk sendirian di teras. Gerobak sudah dibersihkan, dilap, dan ditutup kain. Langit masih mendung. Hujan belum turun, tapi rasanya dadaku sudah basah duluan. Mungkin aku memang sedang mewarisi luka ibu, gumamku sendiri. Tapi kali ini, aku tidak akan sembunyi. Aku tidak akan malu jadi perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Kalau orang lain bilang aku rendah, biar. Tapi aku tahu di mana hatiku berdiri. Dan suatu hari nanti, mereka juga akan tahu. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, di tengah tumpukan sayur dan terik matahari pagi, aku akan kehilangan kendali. Semua rasa yang kutahan, akhirnya tumpah, dan bukan karena tetangga, bukan karena orang asing, tapi karena seseorang yang seharusnya jadi ibu. Pagi itu, aku seperti biasa mendorong gerobak keluar gerbang rumah. Baru beberapa langkah, suara pintu dibanting terdengar dari belakang. Puas kamu bikin saya malu tiap hari, Nasya. Aku berhenti. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menoleh. Ada yang langsung pura-pura menunduk. Ada yang justru pasang telinga, berharap tontonan pagi dimulai. Pakai baju bagus, tapi bawa gerobak. Nggak punya malu. Anak saya jadi bahan olokan karena kamu. Aku masih membelakangi beliau. Tanganku menggenggam erat pegangan gerobak. Tolong, jangan hari ini. Aku sedang tidak kuat. Dulu anak saya punya kerjaan terhormat. Sekarang jadi suami penjual sayur. Kapan kamu berhenti bikin aib? Aku berbalik. Mataku mulai panas. Ma, cukup. Enggak,
Kamu pikir kamu siapa? Mau sok sabar terus, ha? Mau orang ngeluh, kamu senyum-senyum aja? Jangan munafik, kamu itu bawa sial. Sejak nikah sama kamu, Alan jatuh sakit, bisnis mandek, keluarga kita kacau. Deg, aku bisa tahan dimaki. Tapi saat Alan dibawa-bawa seperti itu, ada sesuatu yang pecah dalam diriku. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan ibu mertua. Tanganku gemetar, tapi suaraku jelas. Saya mungkin keliling bawa sayur, Ma, tapi uang hasil dagangan itu yang bayar listrik rumah ini, yang beliin obat buat Mama, yang beliin beras, sabun, bahkan bensin mobil Mama pergi arisan. Beliau tampak terkejut. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Kalau Mama malu punya menantu seperti saya juga capek jadi orang yang tiap hari dipandang rendah. Tapi Mama nggak pernah tanya kenapa saya jualan, kenapa saya tetap bertahan, kenapa saya nggak kabur dari rumah ini. Tangisku pecah. Suaraku menggema di jalan kecil komplek. Beberapa tetangga sudah berdiri diam, tak berani bergerak. Saya nggak butuh Mama bangga. Tapi tolong, jangan rendahkan orang yang sedang berusaha. Ibu mertua masih diam, tapi tatapannya mulai berubah. Entah marah, entah malu, mungkin campur aduk. Aku mundur pelan, menarik gerobakku lagi. Tapi kali ini, langkahku berat, lututku lemas. Air mataku menetes satu-satu, jatuh ke tomat dan timun yang kutata rapi. Dari kejauhan, ku dengar suara seorang ibu bergumam, "Kasihan ya." Padahal menantunya yang justru bikin keluarga itu tetap hidup. Siang harinya, aku tak sanggup berkeliling lama. Aku pulang lebih cepat. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan mendapati Alan duduk bersandar, wajahnya pucat. "Aku dengar tadi," katanya pelan. Aku hanya diam, tak ada kata yang bisa kuucapkan. Alan menarik tanganku, menggenggamnya erat. "Kamu udah cukup sabar, sayang. Kalau kamu mau pergi dari rumah ini, aku nggak akan tahan kamu lagi." Aku menggeleng. Aku nggak akan pergi, tapi aku juga nggak akan terus diam. Malam itu, aku tidak membuka laptop, tidak mengecek laporan, tidak membalas email. Aku hanya duduk di samping Alan, memeluknya erat. Dan dalam hati, aku tahu badai baru saja dimulai. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena tubuhku lelah, tapi karena kepalaku tidak berhenti memutar ulang kejadian pagi tadi, suara ibu mertua, tatapan tetangga, dan kalimat-kalimat yang menusuk jauh lebih dalam dari sembilu. Pagi harinya, matahari seolah tahu aku belum siap melihat dunia. Cahayanya redup, tertutup awan. Tapi aku tetap keluar, tetap mendorong gerobak, karena satu hal yang ku tahu pasti, hidup ini tidak akan menunggu kita siap. Aku melintasi jalan utama komplek. Sepi. Beberapa anak sekolah lewat dan menatap heran. Aku pura-pura tidak melihat tatapan itu. Tapi hatiku tahu, bisik-bisik di belakangku makin ramai. Itu tuh, menantunya Bu Ratri, yang kemarin dimaki-maki di jalan. Katanya karena jualan sayur, suaminya jatuh miskin. Aku menarik napas panjang. Biarlah, tapi langkahku terhenti saat mendekati taman kecil dekat pos satpam. Ibu mertua berdiri di sana dikelilingi 2 ibu arisan dan 1 bapak tetangga yang senang menyebar gosip. Dan seperti pertunjukan, beliau menunjuk ke arahku. Itu dia, masih aja keliling, padahal udah saya kasih tahu, malu saya. Tapi dasar keras kepala, aku berdiri terpaku. Badanku dingin. Gerobakku bergoyang karena tangan mulai gemetar. Tapi sebelum aku sempat bicara, salah satu ibu menyahut, "Ya Bu Ratri, mungkin dia memang gak tahu diri. Kalau saya sih gak bakal izinkan menantu begitu." Dan yang membuat hatiku benar-benar hancur, ibu mertua tertawa. Tertawa, seolah semua ini cuma hiburan. Tanpa sadar, air mata menetes. Tapi kali ini bukan tangisan sedih. Ini kemarahan. Panas, mendidih, dan saat itu juga gerobakku kehilangan keseimbangan dan brakah jatuh menimpa pinggir trotoar. Tomat-tomat bergulir ke jalan, kangkung berhamburan, wortel terpental, semua hancur. Aku menunduk, lalu berjongkok, memunguti satu persatu dengan tangan gemetar, tapi tak ada yang membantu. Tak satu pun, ibu-ibu itu hanya melihat.
Sebagian menahan senyum, sebagian lainnya bahkan mengambil langkah mundur, seolah takut kotor karena mendekatiku. Setelah aku bereskan semua, aku pulang. Kali ini, langkahku bukan lemas tapi padat. Ada api dalam dadaku. Sampai di rumah, aku masuk dapur. Aku cuci tangan, bersihkan sayuran yang masih bisa diselamatkan. Ibu mertua muncul di pintu dapur dengan wajah tanpa rasa bersalah. Tuh kan akhirnya jatuh juga. Itu tandanya udah cukup. Berhenti aja Nasya. Aku berbalik, menatap beliau dalam. Mama tahu nggak? Sayur-sayur yang Mama hina itu dijual juga di supermarket elit. Kemasan yang saya rancang, Mama mungkin pernah lihat di TV. Tapi Mama nggak pernah tahu. Karena Mama terlalu sibuk merasa paling tahu segalanya. Beliau terdiam. Saya turun ke jalan bukan karena miskin, tapi karena saya percaya usaha itu harus dimulai dari bawah. Saya yang kelola, saya yang tanam mitra, saya yang bangun sistemnya. Wajahnya mulai berubah. Mungkin pertama kali beliau mendengar aku bicara sepanjang itu, dengan suara yang tidak bergetar tapi penuh ketegasan. Selama ini Mama pikir saya menumpang hidup. Mama salah. Uang arisan Mama, tagihan bulanan rumah ini, sampai biaya rawat jalan Alan semua dari saya, dari sayur yang Mama anggap hina itu. Tanganku masih basah, tapi aku merasa hangat. Untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa takut, tanpa sungkan, dan untuk pertama kalinya juga, ibu mertua tak bisa berkata apa-apa. Dia mundur pelan, lalu berlalu dari dapur. Entah marah, malu, atau tercengang, aku tak peduli. Aku kembali menatap gerobakku dari jendela. Sedikit rusak tapi masih bisa didorong. Dan mulai hari ini, aku akan dorong gerobak itu bukan lagi karena harus, tapi karena aku ingin semua orang tahu bahwa perempuan bisa kuat meski dicaci. Dan harga diri tak pernah ditentukan dari apa yang kamu kerjakan, tapi dari bagaimana kamu menjalaninya. Hari ini aku tidak berjualan. Bukan karena malas, bukan pula karena menyerah, tapi karena aku harus menghadiri rapat penting dengan tim pusat. Sudah 2 bulan aku menunda datang ke kantor utama, demi fokus mengurus Alan dan menyelesaikan semua drama di rumah ini. Namun pagi ini berbeda. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam, seperti dulu saat aku masih rajin hadir di ruang rapat. Rambutku disanggul rapi, bibirku dipulas sedikit warna merah muda. Sayang, Alan memanggil dari tempat tidur. Hari ini kamu kelihatan seperti dulu lagi. CEO-ku. Aku tersenyum kecil. Doain lancar ya. Aku bawa hasil audit keuangan juga. Dia mengangguk. Kamu pasti bisa. Bikin mereka bangga. Aku mendekat mencium keningnya. Yang penting kamu bangga duluan. Aku menunggu di depan rumah sambil mengecek berkas dalam tas. Lalu, suara itu datang, suara pelan mobil mendekat. Sebuah mobil hitam mewah, berkilau dan berplat perusahaan, berhenti tepat di depan pagar. Seorang pria berbaju formal dengan name tag di dada keluar dari kursi sopir. Ia mengenakan jas abu-abu muda, wajahnya ramah, dan posturnya tegak. Selamat pagi, Ibu Nasya. Aku mengangguk pelan. Semua mata tetangga mulai mengintip dari balik tirai. Bahkan suara obrolan yang biasanya ramai di warung pojok mendadak senyap. Saya diminta langsung oleh Pak Direktur Operasional untuk menjemput Ibu ke kantor pusat. Ruang rapat sudah disiapkan. Kami juga membawa draft perjanjian kerjasama yang perlu Ibu tanda tangani hari ini. Aku tersenyum. Baik, terima kasih. Sopir itu membuka pintu belakang mobil dengan sopan. Aku melangkah masuk, duduk tenang, lalu menoleh keluar dan pandangan mataku bertemu langsung dengan ibu mertua yang berdiri kaku di teras. Wajahnya pucat, matanya membulat. Mungkin awalnya ia mengira mobil itu datang ke rumah tetangga. Aku sempat melihat Bu Yani dan Bu Acih berdiri di samping pagar, wajah mereka sama kagetnya. Pintu mobil ditutup pelan, mesin menyala kembali, dan tanpa berkata sepatah kata pun, aku meninggalkan komplek itu, kali ini bukan dengan gerobak sayur, tapi dengan penghormatan. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela. Bukan sombong,
Aku hanya lega. Semua ini bukan balas dendam. Aku tidak ingin membuat mereka malu. Tapi aku juga tidak mau terus diposisikan rendah hanya karena penampilan dan caraku bekerja tidak seperti yang mereka harapkan. Sesampainya di kantor pusat, seluruh staf menyambutku dengan senyum dan anggukan hormat. Selamat datang kembali, Bu Nasya. Senang bisa bertemu langsung. Tim lapangan menunggu arahan Ibu untuk program CSR baru. Aku berjalan pelan ke ruang rapat. Di sana, tim legal, finance, dan direktur mitra sudah duduk rapi. Mereka langsung berdiri saat aku masuk. Disinilah aku berada. Bukan sebagai menantu yang diremehkan, tapi sebagai pemimpin, pencipta peluang, dan tulang punggung bisnis yang kini menopang ratusan petani dan keluarga mereka. Dan di rumah, aku yakin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibu mertua tidak bisa berkata apa-apa. Aku pikir hari itu akan berlalu biasa saja setelah rapat, tapi ternyata kantor memberiku kejutan. Bu Nasya, mohon sebentar ke ruang tengah. Ada sedikit penghargaan dari kami, ucap salah satu manajer, tersenyum sopan. Aku mengikuti langkahnya. Di dalam, sebuah layar lebar menayangkan video kompilasi. Wajah-wajah petani mitra kami dari berbagai daerah Semarang, Garut, Sleman, hingga Tabanan semuanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Nasya, karena Ibu, kami bisa menyekolahkan anak. Dulu kami dibayar murah sama tengkulak. Sekarang, kami dihargai. Air mataku menetes. Tak ada standing ovation, tak ada sorotan kamera. Tapi bagiku, itu momen paling menyentuh selama aku membangun usaha ini. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Mobil hitam berhenti pelan di depan pagar. Seorang anak kecil yang sedang naik sepeda berhenti dan menatapku dengan mata lebar. Mbak Nasya naik mobil mewah ya, bisiknya ke temannya. Aku hanya tersenyum. Begitu masuk rumah, suasananya senyap. Aku sempat berpikir ibu mertua akan kembali meledak. Tapi ternyata, tidak. Aku melihat beliau duduk di ruang tamu, menatap kosong ke jendela. Mama, sapaku pelan. Beliau menoleh perlahan. Wajahnya bukan marah, bukan kesal, tapi hancur. Aku lihat tadi mobilmu dari jendela, katanya lirih. Aku hanya diam. Beliau menarik napas panjang, lalu berkata, kamu yang selama ini bayar listrik ya? Aku mengangguk pelan. Uang dari sayur-sayur itu, kamu yang kelola sendiri? Usaha kamu sendiri? Aku duduk di sampingnya. Saya dan Alan mulai dari nol, Ma. Kita bangun pelan-pelan. Saya cuma gak cerita, karena saya pikir Mama gak akan peduli. Ia tertunduk. Tangannya meremas tisu kecil yang basah. Lalu, isaknya pelan. Perlahan, tapi jelas. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertua menangis. Saya malu, Sya, katanya terputus-putus. Saya terlalu cepat menilai kamu. Saya pikir kamu cuma menantu yang numpang hidup, ternyata kamu yang selama ini ngangkat keluarga ini. Air matanya jatuh tak terbendung. Aku ikut menangis. Tapi bukan karena sakit hati melainkan karena akhirnya beliau melihatku. Bukan sebagai beban, bukan sebagai aib, tapi sebagai manusia. Malam itu, Alan memelukku lama. Mas udah bilang kan, suatu hari semuanya akan terbuka. Aku mengangguk pelan. Iya, tapi ternyata saat itu datang rasanya bukan bangga, tapi lega. Kami bertiga makan malam bersama di ruang makan. Untuk pertama kalinya, tanpa sindiran, tanpa sunyi yang menekan. Ibu mertua bahkan bilang, nanti kalau sempat, Mama mau ikut kamu jualan. Mama mau tahu sayur kamu kayak apa. Aku nyengir kecil. Mama kuat gak dorong gerobak? Kami tertawa. Tawa yang tak pernah ada di meja makan sebelumnya. Dan malam itu, saat aku menutup laptop, aku tak merasa lelah. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Bukan karena dipuji, tapi karena dihargai. 1 minggu setelah semuanya terbuka, hidup kami terasa seperti pagi yang tenang setelah hujan semalaman. Masih ada jejak genangan, tapi matahari mulai berani bersinar. Ibu mertua sudah tak lagi memandangku seperti dulu. Sekarang, setiap aku keluar mendorong gerobak,
Beliau menyiapkan bekal air minum dan handuk kecil. "Nih, biar nggak dehidrasi," katanya singkat, malu-malu. Aku hanya tersenyum, dan itu sudah cukup. Alan juga mulai membaik. Fisiknya belum sekuat dulu, tapi dia sudah bisa duduk di taman belakang, memberi makan burung kecil peliharaan Rania, sambil membaca laporan penjualan ringan yang kubawakan. Kami seperti kembali ke masa awal pernikahan, saat segalanya sederhana dan saling percaya jadi bahan bakarnya. Hari Minggu pagi, aku mengajak ibu mertua keliling komplek pakai gerobak cadangan yang biasanya kupakai untuk acara komunitas. Beliau awalnya ragu. "Emangnya mama bisa?" "Tenang aja, cuma keliling 2 blok. Saya yang dorong, mama yang senyum," kataku bercanda. Dan benar saja, sepanjang jalan, beberapa tetangga melambaikan tangan. "Bu Ratri ikut jualan juga nih sekarang?" seru Bu Yani sambil tergelak. "Wah, duo mantu mertua. Mantap," timpal Pak RT dari ujung jalan. Ibu mertua tersenyum. Aku bisa lihat, meski masih kaku, beliau menikmati peran barunya, bukan lagi sebagai pengawas, tapi sebagai pendamping. Sore itu, aku duduk di depan laptop, menatap dashboard digital sayur ID yang terus bertumbuh. Tapi hari ini, aku tak ingin bekerja terlalu keras. Aku menutup layar dan pergi ke ruang keluarga, di mana Alan, ibu mertua, dan Rania sedang menonton tayangan dokumenter pertanian. Rania duduk di pangkuanku. "Nanti kalau udah gede, Rania juga mau jualan sayur kayak bunda," katanya bangga. Aku mengelus rambutnya. "Boleh banget, tapi Rania harus tahu, jualan sayur bukan cuma soal uang, tapi soal memberi hidup buat banyak orang." Alan menoleh, tersenyum, dan soal tetap kuat meski dihina. Kami tertawa pelan, tawa yang tulus, tawa yang lahir dari luka yang sudah dijahit rapi. Aku tidak pernah menyesal mendorong gerobak pertama itu. Gerobak yang dulu dianggap simbol kemiskinan, ternyata membawa aku pada kekuatan, harga diri, dan kasih sayang yang sempat hilang. Sekarang, setiap kali roda gerobak itu berputar, aku tahu, itu bukan sekadar usaha bertahan hidup tapi langkah kaki seorang perempuan yang telah menempuh perjalanan panjang dan kembali pulang dengan kepala tegak.